Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Ekonomi Politik Pertemuan 1. Hari ini kita akan membahas ilmu politik dan ilmu ekonomi. Silakan disimak dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui forum diskusi. Ilmu politik. Ide ekonomi politik sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dan dengan ilmu ekonomi. Jika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Untuk memahami pernyataan tersebut, silakan disimak pada definisi politik berikut ini. Berikut beberapa definisi politik dari para ahli. Yang pertama dari Laswell 1936 menyampaikan bahwasanya politik itu terkait dengan siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Menurut Morgenthau 1948 dan diperbarui di 1960 menyampaikan bahwasanya politik itu merupakan pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan. Menurut Scott Snyder 1960 bahwasanya politik itu merupakan seni dan ilmu dari pemerintah atau sosialisasi konflik. Menurut Aston 1953 dan 1981 menyatakan bahwasanya politik merupakan pola-pola kekuasaan aturan wewenang. Menurut Schmidt 1976 ekonomi politik merupakan konflik murni, yaitu antara sini melawan sana. Menurut Crick 1962 diperbarui 1964 menyampaikan bahwasanya politik itu penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik. Dari definisi-definisi berikut dapat kita simpulkan bahwasanya ruang lingkup politik yang pertama terkait dengan kekuasaan, yang kedua berhubungan dengan kewenangan, yang ketiga berhubungan dengan kehidupan publik, yang keempat berhubungan dengan pemerintah negara, yang kelima berhubungan dengan konflik dan resolusi konflik. Kami akan mengajukan 3 pandangan tentang politik yang diharapkan bisa masuk akal, koheren, serta bisa dikaitkan nantinya dengan ekonomi. Sekalipun 3 ide ini memang bukan satu-satunya cara yang benar untuk memahami politik, namun 3 ide ini paling tidak diambil dari 3 tradisi pemikiran besar ilmu politik. Jadi untuk memahami ilmu politik, maka kita harus memahami 3 pemikiran ilmu politik ini. Yang pertama, politik sebagai pemerintahan. Yang kedua, politik sebagai kehidupan publik. Yang ketiga, politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Jadi yang pertama, bahwasanya politik itu dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, politik itu berhubungan dengan kehidupan masyarakat umum. Ketiga, bahwasanya politik itu sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Artinya bahwasanya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sesuatu. Pendekatan ilmu politik yang pertama bahwasanya pendekatan yang pertama politik sebagai pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dengan pemerintahan di sini adalah mekanisme politik formal dari sebuah negara secara keseluruhan, yaitu semua institusi, undang-undang, kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama dalam pemerintahan. Pemerintahan dan politik dipandang sama, bahkan dalam definisinya yaitu di mana politik dipahami sebagai semua kegiatan, proses, dan struktur dalam pemerintahan. Politik dalam artian ini adalah sesuatu yang memiliki lokus atau tempat atau memiliki posisi tertentu di dalam struktur. Instansi-instansi politik utama terletak di ibu kota dari sebuah negara. Bahwasanya dari pendekatan ini menyatakan bahwasanya politik itu pelakunya adalah pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah institusi-institusi
atau undang-undang, atau bisa dikatakan semua kegiatan, proses, dan struktur dalam pemerintahan. Contohnya, kalau yang tertinggi di negara kita itu kekuasaan dibagi jadi 3, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kekuasaan yang lebih kecil ada lagi ada partai politik, ada pemerintahan tingkat daerah atau tingkat provinsi, ada lagi pemerintahan tingkat kabupaten kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu politik, politik sebagai publik. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan pelakunya, kalau di sini terkait dengan objeknya. Ya, jadi siapa yang dituju? Salah satu cara untuk memahami ekonomi dan politik adalah dengan memandang bahwa ekonomi adalah terkait dengan urusan pribadi dan politik terkait dengan urusan publik. Bahwasanya kalau berbicara terkait dengan ekonomi, cenderung ya kita membicarakan bahwasanya bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi. Tapi ya, di sini kita juga membahas terkait dengan ilmu politik yang membahas bahwasanya kalau berbicara terkait dengan ilmu politik atau kebijakan politik, itu berhubungan dengan kebijakan atau keputusan untuk kepentingan umum. Sementara publik didefinisikan sebagai wilayah atau kegiatan yang melibatkan orang lain dalam urusan yang cukup besar. Crick menunjukkan kepada kita pribadi sehingga menjadi sebuah istilah yang sebenarnya mengalami kontradiksi, karena mestinya politik tidak bersifat pribadi, tapi nyatanya pelaku pertarungan politik tidak bersifat pribadi, tapi kenyataannya pelaku pertarungan politik dalam kerajaan-kerajaan yang lebih banyak didorong oleh kepentingan pribadi. Ya, partai-partai politik bertarung untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Keluarga bertarung dalam dunia politik untuk memperjuangkan kepentingan keluarganya. Yang dimaksudkan di sini bahwasanya kepentingan publik ini adalah kepentingan masyarakat secara menyeluruh dalam suatu negara, terkait dengan bagaimana melakukan pengaturan-pengaturan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ilmu politik, politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Jadi di dalam ilmu politik itu mengkaji juga terkait dengan alokasi nilai atau pengelompokan kewenangan. Proses ekonomi dan proses politik adalah dua cara alternatif untuk melakukan alokasi terhadap sumber daya yang langka. Politik dalam artian ini bukan struktur dari pemerintahan, melainkan cara khusus untuk membuat keputusan dalam memproduksi dan mendistribusikan sumber daya. Kalau tadi yang pertama berhubungan dengan kekuasaan, pelaku kekuasaan. Kemudian pendekatan yang kedua berhubungan dengan kekuasaan, apakah lingkup pribadi ataukah lingkup umum. Dan yang ketiga ini berbicara terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi kebijakan politik yang berhubungan dengan pengalokasian atau maksimalisasi sumber daya yang ada yang diatur oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang diatur oleh pemerintah, ada beberapa hal yang tidak diatur oleh pemerintah atau menggunakan sistem pasar. Ya, ekonomi akan bergerak mengatur dirinya sendiri, dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Nah, kalau di sini diatur oleh pemerintah. Menurut politik, sistem alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Berbeda dengan ekonomi yang menekankan pada pertukaran secara sukarela, maka sistem alokasi secara politis ini menekankan pada penggunaan kewenangan. Negara memiliki hubungan erat dengan alokasi lewat kewenangan, dalam artian bahwa alokasi itu seringkali terjadi dalam wilayah negara, yaitu dilakukan lewat institusi negara dan seringkali dilaksanakan oleh alat-alat negara. Hubungan antara ketiga pendekatan terhadap politik tadi. Jadi untuk memahami politik tadi kita
membahas terkait dengan pemikiran besar dari para pakar yang isinya 3 ini. Yang pertama, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan politik yang berfokus pada pemerintahan yang mengandalkan pada satu institusi tertentu. Yang kedua, pendekatan politik sebagai publik mengandalkan pada spesifikasi. Jadi kita tidak berbicara terkait dengan siapa, yang jelas keputusan itu untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang di sini tidak semuanya diatur oleh institusi, tapi ada yang diatur oleh institusi, ada yang tidak diatur oleh institusi. Kemudian yang ketiga, pendekatan politik yang berfokus pada kewenangan memandang, pada cara-cara membuat keputusan dan cara-cara untuk mendapatkan keputusan. Jadi yang ketiga ini terkait dengan wewenang tadi, berhubungan dengan publik, itu memiliki kekuatan untuk memaksa dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus mementingkan kepentingan masyarakat secara umum, bukan kepentingan pribadi. Dari pendekatan-pendekatan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya definisi dari politik merupakan kegiatan dan institusi yang terkait dengan pembuatan keputusan publik secara berwenang yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita simpulkan dari 3 tadi, ya, bahwasanya pelakunya itu adalah institusi. Institusi tersebut memiliki kewenangan karena dipilih oleh masyarakat sebagai wakil rakyat, sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk masyarakat, dan keputusannya sifatnya mengikat untuk seluruh masyarakat secara menyeluruh. Tadi kita bahas terkait dengan ilmu politik, selanjutnya kita bahas terkait dengan ilmu ekonomi. Dalam penggunanya sekarang, istilah ekonomi memiliki beberapa makna. Ini disebabkan karena adanya banyak para pakar ekonomi yang telah mendefinisikan ekonomi ini menurut dengan sudut pandangnya masing-masing, sehingga menghasilkan pokok bahasan ilmu ekonomi yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya sama, yaitu berbicara terkait dengan kebutuhan manusia, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Yang pertama, ilmu ekonomi itu membahas terkait dengan istilah ekonomi kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata economically, bertindak secara ekonomis atau hemat. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari terkait dengan economically, atau bagaimana melakukan sesuatu dengan hemat, atau dapat kita juga sebut berhubung dengan prinsip ekonomi, mengeluarkan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Jadi biaya ini nggak sekecil-kecilnya, tapi biaya atau sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Yang kedua, istilah ekonomi kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan. Ya. Ilmu ekonomi di sini membahas terkait dengan bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara memproduksi atau menghasilkan suatu barang maupun jasa. Yang ketiga, istilah ekonomi adalah merujuk pada institusi atau lembaga-lembaga dalam pasar. Jadi di dalam ekonomi itu ada yang namanya pelaku ekonomi, ya, yang biasanya kita sebut juga ada produsen, distributor, sama konsumen. Adalah perwujudan yang paling menyolok dari upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita. Konsep-konsep ekonomi. Dalam konsep-konsep ekonomi yang pertama, kita mempelajari pendekatan kalkulasi, atau di sini ini termasuk pendekatan yang modern atau neoklasik. Pola pemikiran ini yang seringkali disebut sebagai pendekatan ekonomis berusaha untuk memandang tindakan manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu ketika berhadapan dengan faktor-faktor penghambat eksternal. Hambatan ini terjadi karena adanya keterbatasan pada pasokan sarana atau pasokan sumber daya. Kalkulasi ekonomi adalah sebuah cara untuk menilai sejauh mana
kemampuan dari pengaturan-pengaturan institusional untuk menggunakan sarana atau sumber daya yang tersedia berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan institusional itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi di sini poin dari pendekatan kalkulasi, bagaimana ekonomi dipelajari untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga adanya kegiatan-kegiatan ekonomi dengan cara salah satunya adalah kegiatan produksi dengan memanfaatkan prinsip efisiensi. Yang kedua, penyediaan kebutuhan. Para ekonomi yang bekerja dengan kerangka pikir ini sebenarnya tidak menolak pendapat bahwa sebuah kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara efisien atau secara kurang efisien. Namun mereka lebih mengarahkan perhatian mereka pada produksi materi yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi tanpa terlalu memperdulikan apakah kegiatan produksi materi itu dilakukan secara efisien atau tidak, dan apakah mereka terlibat di dalamnya membuat kalkulasi secara rasional atau tidak. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi neoklasik, bahwasanya setiap kegiatan ekonomi itu ada batasannya. Apabila dilakukan secara terus-menerus akan terjadi kelangkaan, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan unsur efisiensi. Akan tapi teori yang kedua ini teori klasik, ya, teori sebelumnya, teorinya Aristoteles, Adam Smith, bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu tidak memfokuskan pada kegiatan efisiensi, akan tapi yang terpenting bahwasanya setiap individu itu melakukan kegiatan produksi. Semakin banyak orang melakukan kegiatan produksi, semakin banyak barang yang tersedia, semakin banyak orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini teori dari penyediaan kebutuhan. Yang ketiga, ekonomi sebagai perekonomian. Pendekatan ketiga dalam ekonomi ini yang menekankan pada pemisahan antara ekonomi dengan politik. Ketika ekonomi mendapatkan wilayah sendiri yang terpisah dari wilayah lain, itu tidak berarti bahwa ekonomi dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan wilayah yang lain. Juga tidak berarti bahwa ekonomi dapat berdiri sendiri. Bahkan para ekonom yang mengusung ide pasar meregulasi diri sendiri pun tetap memandang bahwa pasar itu masih tergantung pada negara agar bisa memenuhi beberapa syarat tertentu bagi kelangsungan hidup pasar itu. Jadi intinya pada poin ini memang ekonomi sebagai perekonomian ini memandang bahwasanya ekonomi atau pasar itu dapat meregulasi dirinya sendiri, akan tetapi tidak secara menyeluruh. Ada beberapa yang tidak dapat dilakukan dengan sistem ekonomi pasar. Maka di sini akan terjadi eksploitasi besar-besaran, ya. Kalau memang tujuannya adalah ekonomi politik, mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh, maka dengan menganut sistem ekonomi sebagai perekonomian ini akan menyebabkan ketimpangan ekonomi, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Karena kenapa? Karena ekonomi diserahkan kepada pasar, sehingga mereka yang menguasai pasar akan mengeksploitasi ekonomi di wilayah tersebut. Ilmu ekonomi dan ilmu politik. Ide tentang penyediaan kebutuhan materi cenderung untuk membatasi wilayah ekonomi, sehingga memungkinkan kita untuk memisahkan kegiatan ekonomi dan politik. Tapi pendekatan ini sebenarnya tidak mengharuskan adanya pemisahan seperti itu. Di beberapa negara, penyediaan kebutuhan materi dilakukan lewat sistem politik, dan bahkan di beberapa negara lainnya penyediaan itu dilakukan lewat keluarga. Dan memang kalau kita ingat, makna dari ekonomi dalam bahasa aslinya adalah kegiatan yang berlangsung dalam lingkup keluarga. Oikos berarti rumah tangga. Ini ada lagi sebenarnya nomos, aturan rumah tangga, yaitu merujuk pada salah satu dimensi dari kehidupan keluarga dan tidak merujuk pada kegiatan ekonomi pasar. Dalam artian aslinya ini hubungan ekonomi adalah sekaligus hubungan keluarga. Makna awal dari ekonomi ini masuk akal ketika dipandang dengan pendekatan penyediaan kebutuhan. Jadi bahwasanya
menurut teori penyediaan kebutuhan, bahwasanya ekonomi itu seharusnya ada campur tangan pemerintah. Karena pada dasarnya dari sejarah kata ekonomi itu sendiri dari oikos nomos itu memang berarti aturan dalam rumah tangga yang mana? Yang dimaksudkan di sini adalah rumah tangga pemerintah. Sehingga pemerintah melalui pemilihan umum menjadi perwakilan sebagai pelaku politik itu melakukan keputusan-keputusan untuk kepentingan publik dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat di negara tersebut. Baik, sekian dari materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.